Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya anak soleh-soleh kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga tetap sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya meskipun kita masih belajar dari rumah atau belajar online. Baiklah anak soleh-solehah, kembali lagi bersama Yanda Habibi. Kita akan belajar lagi matematika ke bab atau pelajaran yang ketiga, yaitu tentang kecepatan dan debit. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang kecepatan. Ayo, apa itu kecepatan? Karena kan soleh-solehah mengendarai sebuah mobil, kemudian ketika mengendarai sebuah mobil, anak soleh-soleh menempuh jarak ya, ada jaraknya, sebuah jarak. Misalkan anak soleh-soleh mau pergi ke Lampung nih, naik mobil. Nah, ternyata ketika lewat jalan tol dari Palembang ke Lampung, di sana jaraknya misalkan 500 km dan nyampenya 5 jam. Nah, 5 jam. Berarti di situ mobilnya kecepatannya berapa ya? Nah, di sini kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, anak soleh-soleh perhatikan video ini sampai habis ya supaya paham. Oke. Nah, baiklah, kita masuk dulu ke materi satuan jarak. Kesatuan jarak dulu ya. Kemudian setelah satuan jarak, halaman 68 sampai 69 di buku matematika bisa anak soleh-soleh lihat ya. Kemudian satuan kecepatan halaman 72. Baru kemudian kita akan menghitung kecepatan ya, menghitung kecepatan, mencari jarak dan mencari waktu tempuh. Nah, itu di halaman 73 sampai 75. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang satuan jarak dulu. Oke. Nah, perhatikan anak soleh-soleh ya. Mungkin di kelas 4 sudah tahu ya apa itu satuan jarak. Nah. Oke. Satuan jarak. Nah, lihat anak soleh-soleh, satuan jarak itu pertama ya, paling tinggi atau yang paling panjang itu adalah km. Nah, apa itu km? Kilometer ya. Kemudian turun satu tangga ya, di sini bentuknya tangga, satu tangga ke HM atau hektometer. Lalu turun lagi satu tangga ke DAM atau dekameter, turun lagi ke meter, turun lagi satu tangga ke desimeter, turun lagi ke satu tangga sentimeter, dan yang paling pendek atau paling rendah yaitu milimeter ya. Nah, perhatikan di sini ya anak soleh-soleh. Nah, ketika satuan kilometer ini dia turun ya, turun satu tangga ke hektometer, maka dia dikali 10. Kemudian apabila kilometer ini turun 2 tangga, kilometer ke dekameter, berarti dia dikali 10 kali 10 lagi ya. Nah, berarti sama dengan dikali 100 ya, berarti ya. Kalau dia turun 3 meter, 3 tangga ke meter, berarti dia dikalikan 10 sebanyak 3 kali, berarti sama saja dengan dikali 1000 ya, dikali 1000 berarti kilometer turun ke meter, berarti artinya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Terus ya, berarti setiap turun satu tangga ini dia dikali 10. Kemudian kalau kebalikannya, kalau dia dari milimeter ya mau naik ke kilometer, berarti kalau milimeter mau naik satu tangga dulu ke sentimeter, berarti dia dikali 1/10 atau sama saja dengan dibagi 10 ya, sama saja dibagi 10. Kemudian sentimeter ke desimeter naik satu tangga dibagi 10. Kalau dia naik 2 tangga, misalkan milimeter ke desimeter, berarti dia dibagi 100 ya. Nah, di sini ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 kilometer sama dengan 100 dekameter ya, karena dia turun 2. Nah, 1 mm ini naik satu tangga berarti dibagi 10. Nah, berarti 1 mm ini sama dengan 1/10 cm ya, atau sama dengan 0,1 cm ya. Lihat, perhatikan contohnya. Nah, di sini 5 km sama dengan berapa desimeter? Lihat di tangganya nih, kilometer ke desimeter turun berapa? Turun 2. Berarti kalau turun 2 dia dikali 100 ya, dikali 10 kemudian dikali 100.
ya. Berarti dia dikali 100 dikali 10 kemudian dikali 10 lagi, jadinya 5 km sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500 dekameter. Kemudian 4000 desimeter sama dengan berapa hektometer? Nah, di sini desimeter ke hektometer dia naik ya. Dilihat naik berapa tangga desimeter ke hektometer? 1 2 3. Berarti kalau naik 3 tangga dibagi 1000 ya. Naik 1 bagi 10, naik 2 bagi 100, naik 3 bagi 1000. Jadinya di sini 4000 dm sama dengan 4000 dikali 1/1000 atau dibagi sama dengan atau dibagi 1000 ya, sama dengan 4000 bagi 1000 sama dengan 4 hektometer. Jadi 4 desimeter sama dengan 4 hektometer ya. Itu adalah satuan panjang ya anak soleh-soleh ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke satuan waktu. Oke, satuan waktu dulu. Nah, jadi satuan waktu mungkin anak soleh-soleh sudah tahu ya, jam, menit, detik, hari. Nah, itu merupakan satuan waktu. Nah, bisa anak soleh-soleh lihat di sini satuan waktu ya. Lihat di sini 1 menit sama dengan 60 detik ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik atau 60 dikali 60 ya. 1 menit itu 60 detik, 1 jam 60 menit. Jadi 1 jam berapa detik? Yaitu 60 kali 60, yaitu 3600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Kita anggap 4 minggu ya. 1 bulan berarti sama dengan 30 hari. Kita bulatkan. Nah, kemudian 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun itu sama dengan 2 semester ya, ada 2 semester. Nah, 1 semester itu 6 bulan. Terus ada 1 triwulan yaitu 3 bulan, 1 catur bulan 4 bulan, 1 tahun 3 catur bulan ya. Dan 1 tahun itu 4 triwulan ya. 4 triwulan itu adalah sebanyak 3 bulan sebanyak 4 kali ya. Nah, 1 tahun itu sama dengan 52 minggu ya. Kemudian ada satuan ini lagi, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun ya, 1 abad sama dengan 100 tahun, dan yang paling lamanya ada 1 milenium yaitu sama dengan 1000 tahun. Nah, perhatikan contohnya di sini. 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, tadi kita tahu ya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60, jadinya 120 menit. Kemudian 1 jam 20 menit berapa detik? Nah, 1 jam tadi adalah 60 menit ya. Nah, kita ubah ke menit, kita jadikan menit dulu. Jadinya 60 menit tambah 20 menit, jadinya 80 menit. Nah, 1 menit itu kan 60 detik ya, jadinya 80 kali 60 sama dengan 4800 detik. Jadi 1 jam 20 menit ini sama dengan 4800 detik. Oke anak soleh-soleh ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke kecepatan ya. Ini akan masuk langsung kecepatan, mencari kecepatan. Baik. Nah, sekarang perhatikan ya anak soleh-soleha. Di sini. Kecepatan perbandingan. Pengertiannya dulu ya, apa itu kecepatan? Nah, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Ya, tadi kan kita sudah belajar satuan jarak, kilometer, hektometer dan seterusnya, dan juga satuan waktu ya, jam, menit, detik. Nah, lalu kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, itu dinamakan kecepatan. Nah, jarak dibanding waktu atau jarak dibagi waktu ya. Nah, kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu itu namanya kecepatan rata-rata. Nah, ini ada rumusnya nih. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah jarak dibagi waktu ya. Nah, misalkan
misalkan anak soleh-soleha dari rumah ke sekolah. Nah, di situ ada jaraknya. Nah, jaraknya berapa? Kemudian anak soleh-soleha pergi ke sekolah naik mobil nih, naik mobil. Nah, dengan jarak misalkan jaraknya 10 km, waktunya ternyata dari sekolah itu, dari rumah ke sekolah itu waktunya 10 menit. Nah, berarti kecepatan ketika mengendarai mobil berapa? Berarti jarak tadi 10 km dibagi waktunya tadi yaitu 10 menit. Nah, berarti kecepatannya berapa? Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya ya anak soleh-soleha, contohnya. Nah, di sini kita akan mencari satuan kecepatan terlebih dahulu ya anak soleh-soleha. Nah, biasanya itu satuan kecepatan itu bentuknya km per jam. Nah, ya, kalau dia km berarti pernya per jam, atau bisa juga dia meter per menit ya. Kalau dia satuan panjangnya meter, maka dia waktunya pakai menit. Kalau dia satuan panjangnya kilometer, berarti waktunya pakai jam ya. Itu kecepatan ya anak soleh-soleha. Nah, di sini contohnya nih, kita akan mengubah 30 km per jam. Nah, ini satuan kecepatan ya. Kecepatannya adalah 30 km per jam. Nah, 30 km per jam ini sama dengan berapa meter per menit. Nah, kita akan mengubahnya. Nah, 30 km per jam itu sama dengan 30 dikali. Nah, tadi anak soleh-soleha, kita ubah dulu km ke meter. Nah, tadi kan km ke meter turun 3 ya. Berarti dia 1 km itu sama dengan 1000 meter. Nah, makanya di sini 30 dikali 1000 per 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadinya per 60 menit. Nah, ya. Jadinya kita coret nih namanya. Coret. Nah, jadinya tinggal 3000 dibagi 6. Atau ini dikalikan saja 30 kali 1000, 30.000 ya. 30.000 dibagi 60. Itu sama dengan 500 meter per menit. Jadi 30 km per jam itu sama dengan 500 meter per menit. Nah, sekarang contoh nih, kita akan mencari kecepatan. Perhatikan anak soleh-soleha. Nah, lihat. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, sini penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui apa, kemudian yang ditanya apa ya dari soal itu. Nah, di sini yang diketahui anak soleh-soleha, perhatikan ya. Pak Ali kan mengendarai sepeda motor selama 2 jam. Nah, jadi 2 jam. Jam itu tadi satuan apa anak soleh-soleha? Satuan waktu. Jadi di sini yang diketahui 2 jam ini adalah waktu. Waktunya adalah 2 jam. Kemudian menempuh jarak. Nah, sudah jelas ya jarak. Berarti jaraknya 90 km. Nah, maka yang ditanyakan adalah kecepatannya. Nah, tadi kecepatan apa anak soleh-soleha rumusnya? Kecepatan itu adalah jarak dibanding waktu atau jarak dibagi waktu. Ya, maka kecepatan sama dengan jaraknya tadi 90, waktunya 2 jam ya. Nah, T ini adalah simbol waktu T ya, dan S ini adalah simbol jarak. Nah, V ini simbol kecepatan ya anak soleh-soleha. Jadi rumusnya kecepatan ini sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, di sini kita lihat dulu satuannya ya anak soleh-soleha, penting ini. Nah, satuannya penting. Kita lihat kalau di sini kilometer kan tadi harus jam ya. Kalau satuannya kilometer harus jam dan sebaliknya. Kalau di satuannya meter harus menit. Nah, di sini dia kilometer dan di sini sudah jam. Nah, berarti sudah langsung bisa kita kerjakan ya. Jadinya jaraknya yaitu S per T sama dengan 90 km dibagi 2 jam. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Jadi kecepatan rata-ratanya yaitu 45 km per jam. Jadi Pak Ali mengendarai sepeda motor itu dengan kecepatan 45 km per jam. Gitu ya anak soleh-soleha. Nah, ini misalkan ini lagi ya. Ini jarak tempuhnya 120 km, waktu tempuhnya 3 jam. Berarti kecepatannya 120 dibagi 3. Berarti di sini isinya berapa? 120 dibagi 3, 40 ya. Berarti sini isinya 40 km per jam. Itu ya anak soleh-soleha. Bisa juga dilihat contohnya di buku matematika. Oke, selanjutnya kita akan mencari. Setelah mencari kecepatan, kita akan mencari jarak ya anak soleh-soleha, mencari jarak.
Tadi kan kita sudah tahu kalau kecepatan itu rumusnya tadi apa? Jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita akan mencari jarak. Jarak itu adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi jarak tempuh, kecepatan dan waktu itu saling berhubungan ya, ya. Nah, ini adalah rumus mencari jarak ya. Jarak tadi adalah S ya. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Nah, rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu ya. Nah, V ini adalah kecepatan, S ini adalah jarak yang ditempuh, dan T ini adalah waktu tempuh. Nah, misalkan ini ya, contohnya anak soleha. Ya, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, penyelesaiannya seperti biasa. Nah, ya, kita tulis dulu yang diketahui dan yang ditanyakan. Ya, pertama yang diketahui kecepatannya. Nah, lihat di sini ya, melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, berarti kecepatannya ini atau V sama dengan 60 km per jam. Kita tulis kecepatan dalam kurung V sama dengan 60 km per jam. Kemudian waktunya. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Berarti waktu tempuhnya 2 jam. Waktu dalam kurung T ini sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Jawab. Nah, rumusnya S sama dengan V dikali T. S ini adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Nah, kemudian kita masukkan yang diketahui ini tadi. Nah, V-nya atau kecepatannya adalah 60 km per jam, dikalikan waktunya adalah 2 jam. Jadinya 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Jadi jamnya ini kita coret habis ya, sisa km. Jadinya jaraknya adalah dari kota A ke B 120 km. Itu ya, soleha mencari jarak. Nah, misalkan lagi nih. Misalkan ini ya, 60 km per jam adalah kecepatannya ya, 60 km per jam. Lalu waktu tempuhnya 4 jam. Berarti jarak tempuhnya tadi apa jarak tempuh? Kecepatan dikali waktu. Berarti di sini 60 dikali 4 sama dengan 240 km. Jadi jaraknya adalah 240 km. Nah, nanti contoh soalnya bisa anak soleh lihat di buku matematika ya, di buku paketnya ya. Atau bisa juga dilihat di video yang ada ini, diulang-ulang biar lebih paham. Nah, selanjutnya kita akan belajar mencari waktu tempuh. Nah, apa itu waktu tempuh? Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Ya, misalkan nih, nah soleh tadi ya, dari Palembang ke Lampung mau ke pantai ya, nah lewat jalan tol. Nah, di situ misalkan ada jaraknya kan. Nah, jaraknya misalkan anak soleh jaraknya itu 500 km tadi ya. Kemudian anak soleh mengendarai kecepatan mobilnya, kecepatan rata-ratanya misalkan 100 km karena lewat jalan tol ya, masih sepi. Nah, jadi anak soleh dengan kecepatan 100 km dengan menempuh jarak 500 km dengan kecepatan 100 km per jam dengan menempuh jarak 500 km. Nah, maka waktunya itu berapa jam ketika kita sampai di sana? Misalkan kita berangkat dari Palembang jam 8 pagi ya, jam 8 pagi dengan kecepatan rata-rata mobilnya itu adalah 100 km per jam ya. Nah, sedangkan jaraknya itu 500 km. Nah, maka kita akan sampai sana itu pukul berapa? Nah, di sini kita akan menghitung waktu tempuh itu ya, anak soleh ya. Nah, baru lihat di sini ya, anak soleh ya, waktu dilambangkan dengan T ya. Tadi T itu adalah waktu, S adalah jarak, dan V ini adalah kecepatan. Jadi kita ketika mau mencari waktu, ini rumusnya ya. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Tadi kita pertama mencari kecepatan, kedua mencari jarak, ketiga mencari waktu ya. Di sini ketika anak soleh amati ya, ternyata jarak itu ketika S atau jarak itu ternyata dia tempatnya selalu di atas ya, selalu di atas. Nah, tadi ketika mencari kecepatan kan jarak dibagi waktu ya. Nah, jaraknya di atas. Nah, ternyata ketika menghitung waktu, ternyata waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya.
jarak dibagi kecepatan. Kalau mencari kecepatan tadi adalah jarak dibagi waktu. Nah, ternyata jaraknya harus selalu di atas. Nah, tapi ketika kita mencari jarak, ternyata jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, itu ya anak soleh-soleha. Nanti diamati ya rumusnya anak soleh-soleha. Nah, ini rumus mencari waktu. Contohnya anak soleh-soleha. Nah, di sini Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Nah, jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. Jarak. Nah, di sini ya sudah jelas ya, jarak rumah Dayu ke sekolah yaitu 5 km. Kemudian berkecepatan, berarti kecepatannya 20 km per jam. Nih ya, kecepatannya 20 km per jam. Yang ditanyakan adalah lama waktu tempuh atau T. Nah, berarti kita pakai rumusnya ya. T atau waktu, mencari waktu tempuh itu sama dengan S dibagi V atau S per V ya, atau jarak dibagi kecepatan. Jadinya tinggal kita masukin nih. Jaraknya yaitu 5 km dibagi kecepatannya adalah 20 km per jam. Nah, ini kilometernya tinggal kita coret anak soleh-soleh ya, sisa jam. Nah, 5 per 20 tinggal disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. Jadinya sama dengan 1 per 4 jam atau sama dengan 15 menit. Nah, ini kenapa kok bisa 15 menit? Kan 1 jam 60 menit. Jadinya 1 per 4 jam itu sama dengan berapa menit? Jadinya 1 per 4 dikali 60 menit. Nah, sama dengan 60 dibagi 4, yaitu 15 menit. Nah, misalkan nih ada contoh yang kedua. Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobilnya adalah 60, kecepatan rata-rata mobilnya adalah 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7 pagi ya. Pukul 7 pagi dia berangkat dari Pasuruan menuju Besuki. Nah, kecepatannya tadi 60 km per jam dan menempuh jarak 120 km. Di sini ada dua yang ditanyakan ya. Yang pertama, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin ya. Waktunya yang pertama yang ditanyakan. Yang kedua, pukul berapa Pak Husin tiba? Nah, tadi berangkat pukul 7. Nah, nanti tibanya pukul berapa? Nah, berarti kita cari waktu tempuhnya dulu ya nasrul-nasrul ya. Oke, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu ya apa saja yang diketahui. Di sini ya tulis yang diketahui yang pertama. Nah, di sini ada jaraknya. Jaraknya yaitu 120 km. Kemudian kecepatannya. Di sini kecepatan mobilnya yaitu 60 km per jam. Nah, yang ditanyakan lama waktu tempuh dan waktu tiba di tujuan. Baik, yang pertama waktu tempuh. Tadi waktu rumusnya apa? Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau T sama dengan S dibagi V. S-nya tadi atau jaraknya sama dengan 120 dibagi kecepatannya V-nya yaitu 60 km per jam. Jadi km-nya sama-sama dicoret. Jadi tinggal sisa jam. Ininya 120 dibagi 60, 0-nya coret, tinggal 15 bagi 6 sama dengan 2. Jadi lama perjalanannya adalah selama 2 jam. Lalu waktu tiba ke Besukinya pukul berapa? Tadi kan Pak Husin berangkat pukul 7. Nah, berarti tinggal ditambah. Tadi kita yang tadi sudah mencari waktu tempuhnya yaitu 2 jam. Berarti Pak Husin berangkat pukul 7 ditambah lama perjalanannya. Lama perjalanannya yaitu 2 jam. Berarti pukul 7 ditambah 2 jam sama dengan pukul 9. Nah, berarti Pak Husin tiba di Besuki pukul 9. Begitu ya anak soleh-soleha. Baik, nah untuk latihannya anak soleh-soleha bisa dilihat di halaman 76 ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5 ya anak soleh-soleha. Jika belum paham bisa diputar terus ini videonya ya, diulang-ulang atau bisa juga langsung ditanyakan kepada Yanda Habibi. Mungkin Yanda cukupkan sampai di sini ya materi tentang mencari menghitung kecepatan. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Yanda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat ya belajar dari rumah.